Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah drama bergenre komedi horor supernatural yang berjudul Wednesday. Drama yang terdiri dari 8 episode ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang memiliki kekuatan supernatural. Dengan kekuatannya itu, ia berusaha membongkar misteri kematian teman sekolahnya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang baru saja masuk ke sebuah sekolah SMA yang bernama Wednesday Addams. Perinya Wednesday yang nyentrik dan menyeramkan membuat seluruh siswa di sekolah itu takut dengan dirinya. Wednesday lalu membuka lokernya dan ia menemukan sang adik yang bernama Pugsley Adam berada di dalam lokernya dengan tubuh terikat. Dengan penuh kemarahan, Wednesday lalu menanyakan siapa orang yang telah melakukan itu, tapi sang adik mengatakan kalau ia tak tahu. Di saat itulah, tiba-tiba Wednesday seperti mendapatkan kekuatan supranatural dan ia bisa melihat dengan jelas siapa-siapa yang telah merundung adiknya itu. Seketika itu juga, Wednesday lalu mencari para pelaku tersebut untuk memberikan pelajaran agar mereka tak mengganggu adiknya lagi. Ternyata, sekelompok pemuda yang mengganggu adiknya itu sedang berada di kolam renang. Tak tanggung-tanggung, Wednesday lalu melepaskan 2 kantong ikan piranha ke dalam kolam renang. Hal itu membuat sekelompok pemuda tersebut panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayang, beberapa murid tak berhasil melarikan diri sehingga terkena gigitan ikan piranha. Karena perbuatannya itu, akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Wednesday. Kejadian tersebut memang bukanlah hal yang pertama terjadi. Sudah 8 sekolah yang mengeluarkan Wednesday karena perbuatannya itu, dan tak ada satu sekolah pun yang mau menerimanya. Sehingga mau tak mau, kedua orang tuanya terpaksa menyekolahkan Wednesday di sekolah khusus untuk anak-anak berperilaku aneh seperti dirinya. Dari situlah awal dari petualangan Wednesday. Dan hari itu, sang ibu yang bernama Morticia Addams dan juga sang ayah yang bernama Gomez Addams, serta sang adik mengantarkan Wednesday di sekolah barunya yang bernama Nevermore Academy. Dan kebetulan, kedua orang tua Wednesday juga alumni sekolah itu. Nevermore Academy dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak buangan dan anak-anak yang memiliki kelainan supranatural. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa sekolah tersebut sangatlah tepat untuk anak seperti Wednesday. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di sekolah tersebut. Memang sekolah itu terletak di tengah hutan dan terpencil, dengan suasana yang gelap dan jauh dari keramaian, sehingga menambah tempat tersebut terlihat sangat mencekam. Kedatangan mereka lalu disambut oleh sang kepala sekolah yang bernama Larissa Wims yang dulunya adalah teman sekamar Morticia. Meskipun sebenarnya mereka tak menerima siswa baru di tengah semester, tapi karena kepala sekolah sangat mengenal kedua orang tua Wednesday, ditambah lagi nilai akademis Wednesday yang nyaris sempurna, sehingga pihak sekolah membuat pengecualian dan memutuskan untuk menerima Wednesday. Wednesday lalu ditempatkan di asrama Ophelia dan ia sekamar dengan seorang anak yang bernama Inez Sinclair. Berbeda dengan Wednesday yang cenderung pendiam dan hanya suka warna hitam putih, Inez justru memiliki sifat ceria dan sangat menyukai warna-warna terang. Inez lalu mengajak Wednesday untuk berkeliling sekolah barunya. Inez mengatakan kalau di sekolah itu terdapat 4 macam geng yang bernama Taring, Bulu, Batu, dan Sisik. Dan Inez sendiri masuk ke geng Bulu karena Inez adalah keturunan serigala. Dan sebelum berpisah dengan keluarganya, sang ibu memberikan hadiah berupa kalung kepada Wednesday dan sebuah bola kristal yang menjadi alat komunikasi dengan keluarganya. Dan demi mengawasi dan memata-matai tingkah laku Wednesday agar tak kabur lagi dari sekolah barunya tersebut, sang ayah meninggalkan potongan tangan yang bernama Thing. Sementara itu, di sebuah kota yang terletak tak jauh dari Nevermore Academy yang bernama Jericho,
telah digemparkan dengan kasus kematian yang telah menelan banyak korban. Dan mereka yang menjadi korban semuanya meninggal dalam kondisi mengenaskan dengan potongan tubuh yang tercecer. Tubuh mereka seperti habis dimangsa oleh binatang buas. Dan keesokan harinya, Wednesday yang hendak mengikuti latihan anggar, tak sengaja melihat salah seorang murid yang bernama Rowan yang telah dikalahkan oleh seorang perempuan yang bernama Bianca. Dengan sesumbarnya, Bianca mengatakan kalau belum ada satupun murid yang bisa mengalahkan dirinya. Wednesday yang dari awal memang tak suka dengan Bianca itu pun tiba-tiba saja menerima tantangan Bianca. Dalam benak Wednesday hanya ingin membungkam mulut Bianca yang sombong itu. Tapi sayang, Wednesday harus mengakui kehebatan Bianca ketika pedang tersebut melukai keningnya. Dan ketika ia hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja sebuah patung burung terjatuh tepat di atas Wednesday. Beruntung seorang laki-laki yang bernama Xavier datang tepat waktu dan menyelamatkan Wednesday. Ternyata Xavier adalah teman Wednesday ketika mereka berusia 10 tahun. Wednesday pernah menyelamatkan Xavier yang sedang bersembunyi dan terjebak di dalam peti mati milik ibunya. Dan ketika peti tersebut hendak dikremasi, Wednesday yang memiliki kemampuan penglihatan itu pun meminta untuk menghentikan proses kremasi sehingga Xavier bisa selamat. Dan Xavier menganggap dengan menyelamatkan Wednesday berarti ia telah membalas budi di masa kecilnya. Dan belum hilang rasa kesalnya atas kekalahan yang harus diterima dari Bianca, tiba-tiba Wednesday dikejutkan dengan kemunculan Ting. Dari awal ia memang sudah curiga kalau ada yang mengawasinya. Wednesday yang tahu kalau Ting sengaja dikirim ayahnya untuk memata-matainya itu pun marah kepada Ting. Ia lalu menawarkan dua pilihan kepada Ting, dikurung selama 1 semester penuh atau Ting harus menjadi pengikut Wednesday. Dan karena tak mau menderita dengan hukuman yang akan diberikan oleh Wednesday, akhirnya Ting pun terpaksa memilih untuk menjadi anak buah Wednesday. Dengan bantuan Ting, akhirnya Wednesday mulai menyusun rencana untuk kabur dari tempat tersebut. Dengan diantar oleh Bu Larissa, Wednesday mendatangi seorang psikoterapis yang bernama Dr. Valeria Kinbot di kota Jericho. Bu Larissa berharap setelah berkonsultasi dengan psikoterapis terkenal itu, Wednesday akan lebih tenang dan bisa betah tinggal di Nevermore. Sedangkan Wednesday sendiri tak menolak karena ia memang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Dan benar saja, ketika ia mendapatkan kesempatan itu, Wednesday berhasil mengelabui Dr. Valerie dan Ibu Larissa dan ia pun kabur. Dan karena belum mengenal tempat tersebut, akhirnya Wednesday menuju sebuah kafe dan di sanalah ia bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Tyler. Di tempat itulah, Wednesday harus terlibat perkelahian dengan sekelompok anak-anak yang diantaranya adalah anak seorang wali kota yang bernama Lucas. Dan akhirnya memancing seorang sheriff yang bernama Sheriff Goldpin untuk datang ke sana karena keributan yang dilakukan oleh Wednesday. Tapi sayang, keberadaan Wednesday tersebut diketahui oleh Bu Larissa, sehingga mau tak mau, Wednesday harus kembali ke Nevermore. Tapi sebelum pergi, sang sheriff yang ternyata adalah ayahnya Tyler mengatakan kepada Wednesday kalau ayahnya Wednesday pernah terlibat dalam kasus pembunuhan. Dan pada suatu malam, Wednesday melihat teman satu kamarnya, Inet, sedih dan menangis karena ia merasa ada yang kurang dari dirinya. Meskipun ia keturunan serigala, tapi ia tak bisa berubah bentuk. Hanya cakarnya saja yang bisa berubah, dan karena hal itulah ia diasingkan oleh keluarganya di Nevermore. Pada kesempatan itu juga, Wednesday juga bercerita ketika ia berusia 6 tahun, ia memiliki sahabat seekor kalajengking yang bernama Nero. Tapi karena kelakuan sekelompok anak-anak nakal, Nero pun meninggal. Hal tersebut membuat Wednesday terpukul dan selalu menangis di atas makam Nero. Tapi suatu hari ia sadar kalau menangis tak akan pernah mengubah keadaan dan mulai saat itu ia berjanji tak akan pernah menangis lagi. Dengan bantuan Ting dan dengan menggunakan komputer milik Inet, Wednesday berhasil menghubungi Tyler. Wednesday menagih janji Tyler yang ingin membantunya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan kebetulan esok hari akan digelar festival panen di Jericho, dan Wednesday ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur, dan ia ingin Tyler mengantarkan dirinya ke stasiun. Dan sesuai rencana mereka, di acara festival panen tersebut, mereka mulai menjalankan rencana yang telah mereka susun.
Pada kesempatan itu juga, Taylor memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adam yang berhasil ia curi dari kantor ayahnya agar Wednesday bisa mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya itu. Bertepatan dengan itu juga, Lucas dan teman-temannya kembali datang dan berniat untuk mengganggu Wednesday. Tapi Wednesday yang tak mau membuang-buang waktu itu pun memilih untuk berlari dan menghindar dari Lucas dan teman-temannya. Di saat itulah tak sengaja Wednesday menabrak Rowan dan lagi-lagi Wednesday mendapatkan penglihatan kalau Rowan akan meninggal. Oleh karena itu, Wednesday memilih untuk mengikuti Rowan agar ia bisa menyelamatkan temannya itu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar perkiraan Wednesday. Dengan menggunakan kekuatan telekinesis, Rowan justru menyerang dan ingin menghabisi Wednesday dengan alasan demi menyelamatkan semua orang dari kejahatan Wednesday. Rowan juga mengatakan kalau tragedi patung burung itu juga rencananya untuk menghabisi Wednesday. Semua itu bermula ketika Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang sekilas mirip dengan Wednesday. Dan ibunya yang seorang peramal pernah berkata kalau Rowan harus menghentikan gadis itu jika ia datang ke Nevermore. Di saat itulah, tiba-tiba saja seekor monster mengerikan datang dan menghabisi Rowan. Wednesday hanya bisa melihat temannya tersebut meninggal dalam kondisi mengerikan. Tak berselang lama, Sheriff Gulpin dan teman-temannya datang ke tempat tersebut untuk mencari tubuh Rowan. Tapi meskipun mereka telah berusaha mencari, mereka gagal menemukan mayat Rowan. Oleh karena itu, mereka menganggap kalau Wednesday telah berbohong dan telah membuat laporan palsu. Tapi Wednesday yang memang telah menyaksikan peristiwa tersebut di depan matanya sendiri, berusaha meyakinkan Sheriff Gulpin dan Bu Larissa kalau ada orang yang sengaja ingin menutupi kematian Rowan. Di saat mereka sedang beradu argumen itulah, tiba-tiba Rowan datang dalam keadaan segar bugar. Hal tersebut tentu saja membuat Wednesday bingung, dan ia pun bertekad untuk mengungkap teka-teki tersebut, dan ia juga mengurungkan niatnya untuk kabur dari Nevermore. Dari potongan gambar yang ditinggalkan oleh Rowan, Wednesday mulai melakukan penyelidikan. Tapi penyelidikannya mulai menemukan jalan buntu, karena satu-satunya saksi yaitu Rowan telah dikeluarkan dari sekolah. Dari Xavier, Wednesday mulai menggali informasi tentang siapa sebenarnya Rowan. Dan di saat itu juga, Xavier mengingatkan kepada Wednesday untuk tak terlalu dekat dengan Taylor, dengan alasan Taylor adalah anak yang nakal. Tapi Wednesday tak terlalu memikirkan hal itu, karena saat ini ia hanya ingin fokus pada kasus kematian Rowan. Di saat itulah, Wednesday melihat Rowan yang hendak pergi dari sekolah, dan Wednesday mengirim Ting untuk membuntuti Rowan. Tapi sayang, Ting kehilangan jejak Rowan. Ternyata Rowan telah berubah wujud menjadi seorang laki-laki dewasa, dan kemudian berubah lagi menjadi Bu Larissa. Wednesday yang masih penasaran dengan kematian Rowan itu pun lalu diam-diam pergi ke tempat kejadian. Di saat itulah tiba-tiba Sheriff Gulpin dan anjing pelacaknya juga berada di sana. Beruntung ada Taylor yang menyelamatkan Wednesday sehingga ia tak terdeteksi oleh anjing pelacak tersebut. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, akhirnya Wednesday menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam terbunuhnya Rowan kepada Taylor. Wednesday mulai menemukan titik terang ketika ia menemukan kacamata milik Rowan di tempat kejadian itu. Dengan menggunakan kekuatan penglihatan, Wednesday akhirnya bisa mengetahui kalau lambang yang ada di sobekan buku milik Rowan adalah lambang komunitas Nightshade. Tapi menurut informasi dari salah seorang guru yang bernama Ibu Thornhill, Wednesday mengetahui kalau komunitas tersebut telah lama sekali dibubarkan. Tak mau menyerah dengan keadaan itu, Wednesday mulai mencari keberadaan buku yang gambarnya telah dirobek oleh Rowan. Ia mencari di kamar Rowan, tapi tak ketemu dan Wednesday justru mendengar pembicaraan antara Bianca dan Xavier. Dari sanalah Wednesday jadi tahu kalau Bianca cemburu karena diam-diam Xavier telah jatuh hati kepada Wednesday. Dan keesokan harinya, turnamen Pop Cup akhirnya tiba, yaitu sebuah pertandingan perahu yang diikuti oleh keempat asrama. Karena tidak adanya peraturan di pertandingan itu, jadi semua peserta bebas melakukan apapun. Yang penting, mereka yang bisa kembali dengan membawa bendera akan dinyatakan sebagai pemenang. Di tahun-tahun sebelumnya, kemenangan selalu berada di tim Bianca, karena ia melakukan banyak kecurangan untuk menjadi pemenang. Dan kali ini, Wednesday tak akan memberi ampun dan tak akan mengizinkan Bianca menang dengan kecurangannya.
Oleh karena itu, ketika salah seorang anak buah Bianca menyamar sebagai ikan duyung, sehingga membuat salah satu kapal milik peserta terombang-ambing sehingga mereka akhirnya tenggelam, dan Wednesday yang mengetahui perbuatan Bianca tersebut lalu memasang perangkap untuk ikan duyung. Hal itu membuat tim Wednesday unggul, dan ketika ia hendak mengambil bendera, tiba-tiba ia kembali mendapatkan kekuatan penglihatan. Dalam penglihatan tersebut, ia melihat seorang anak perempuan yang sangat mirip dengannya. Anak itu lalu berkata kalau Wednesday adalah kuncinya. Dan setelah itu, Wednesday kembali terbangun dan langsung berlari untuk meneruskan pertandingan. Dan lagi-lagi ikan duyung kembali beraksi untuk menghalangi tim Wednesday. Tapi dengan cepat, tim masuk ke dalam danau untuk menghentikan ikan duyung, sehingga tim Wednesday berhasil menjadi juara. Di tempat itulah, secara tak sengaja Wednesday melihat sebuah patung yang memiliki lambang sama dengan lambang yang ada di sobekan kertas milik Rowan, lambang komunitas Nextset. Dan pada malam harinya, diam-diam Wednesday mendatangi patung tersebut. Dengan menggunakan kecerdasannya, Wednesday mulai mencari jawaban atas teka-teki yang ada di patung itu untuk menemukan kata sandi masuk pintu rahasia. Dan benar saja, setelah menemukan semua jawaban, Wednesday mulai merangkai huruf depan dari masing-masing jawaban itu, sehingga terbentuk sebuah kata. Dan ketemu sudah kunci masuk ke ruangan tersebut, yaitu jentikan jari 2 kali. Wednesday mulai memasuki ruangan perpustakaan rahasia itu. Di sana, ia juga menemukan foto ibunya berada di dinding ruangan. Kedatangan Wednesday tersebut diketahui oleh Bianca dan teman-temannya. Dari Bianca, Wednesday jadi tahu kalau Rowan pernah menjadi anggota komunitas Nextset, tapi telah dikeluarkan beberapa bulan yang lalu. Dan ketika Xavier meminta Wednesday untuk bergabung dengan Nextset, Wednesday justru menolak dan memilih untuk pergi dengan membawa buku yang ia cari. Ia lalu mulai menyelidiki buku tersebut dan ia mendapatkan petunjuk. Dari buku tersebut ada pendiri kota Jericho yang bernama Joseph Cragston. Dan pada pagi harinya, semua murid Nevermore mengikuti acara hari bakti di kota Jericho. Pada kesempatan itu, Wednesday sebenarnya mendapatkan tiket untuk masuk ke Urian's Heap, yaitu sebuah toko barang antik yang menyeramkan. Sedangkan Inet mendapatkan tiket masuk ke dunia peziarah. Tapi karena Wednesday ingin mencari tahu tentang Cragston yang berada di dunia peziarah, oleh karena itu ia pun meminta kepada Inet untuk bertukar tempat. Tapi sayang, ketika ia hendak masuk ke Museum Cragston, petugas di sana melarang dengan alasan tempat tersebut sedang direnovasi. Dan ketika ada kesempatan, Wednesday segera mengalihkan perhatian petugas itu dan berhasil masuk ke ruangan rahasia tersebut. Di tempat itu berisi barang-barang peninggalan Cragston. Dan di tempat itulah, Wednesday melihat lukisan seorang anak perempuan yang sebelumnya pernah muncul di penglihatannya. Hal tersebut menambah keyakinan Wednesday kalau semua itu saling berkaitan. Dengan bantuan Tyler yang asli orang Jericho, akhirnya Wednesday berhasil mendapatkan petunjuk di mana rumah asli Cragston. Dari Tyler, Wednesday jadi tahu kalau rumah tersebut berada jauh di dalam hutan yang sangat berbahaya. Dan tempat itu sekarang tinggal puing-puing bangunan. Tak mau menunggu lama lagi, Wednesday lalu pergi mencari tempat tersebut seorang diri. Dan benar apa yang dikatakan Tyler, ternyata tempat itu tinggal puing-puing bangunan seperti bekas kebakaran. Hal itu membuat Wednesday mengalami kesulitan untuk memulai penyelidikannya. Atas saran dari Ting, Wednesday mulai meraba-raba satu persatu tempat itu dengan harapan ia bisa menggunakan kekuatan penglihatannya untuk menerawang kejadian di waktu itu. Dan benar saja, ketika ia memegang sebuah pintu masuk, penglihatan Wednesday mulai bekerja. Ia menyaksikan dengan jelas anak perempuan yang ada di gambar itu ternyata adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams. Anak tersebut dan seluruh keluarganya dikecam oleh Joseph Cragston karena dianggap sebagai penyihir dan pendosa. Mereka semua dikurung di suatu tempat dan dibakar hidup-hidup. Atas perintah sang ibu, Goody berhasil menyelamatkan diri lewat pintu rahasia di bawah tanah. Goody lalu mendekati Wednesday dan berkata kalau Cragston adalah orang jahat dan akan menghabisi semua leluhurnya. Di saat itulah Wednesday terbangun dari penglihatannya dan ia dikejutkan dengan kemunculan monster secara tiba-tiba. Ia dan Ting berusaha melarikan diri.
Dan bersamaan dengan itu juga, ia melihat jejak manusia berada di area tersebut. Itu berarti monster itu sebenarnya adalah manusia. Belum hilang rasa penasaran Wednesday, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Xavier yang sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday. Tapi ketika Wednesday ingin menunjukkan bekas kaki tersebut kepada Xavier, bekas itu menghilang karena air hujan. Dan pada acara penutupan Hari Bakti, dengan bantuan Ting, Wednesday sengaja membakar patung monumen Craigstone sebagai ungkapan kekesalannya kepada Craigstone atas perlakuannya kepada leluhurnya. Dan pada malam harinya, monster kembali melakukan aksinya. Kali ini yang menjadi korbannya adalah seorang tunawisma yang sedang berada di dalam hutan. Dan tak berselang lama, Sheriff Goldpin datang ke tempat itu. Ia pun menemukan kamera milik tunawisma tersebut. Dari kamera itulah, akhirnya Sheriff Goldpin jadi tahu wujud monster yang selama ini telah meresahkan warga. Di malam itu juga, Inet berencana untuk pergi kencan dengan Ejek. Tapi setelah menunggu beberapa jam, Ejek tak juga datang ke tempat yang telah mereka sepakati. Nah, kira-kira apa yang membuat Ejek tak bisa menepati janji yang telah ia buat dengan Inet? Nantikan jawabannya di episode mendatang. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!